telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 bulan berakhir. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah asbak rokok mobil warna hitam dikembalikan kepada saksi Ahmad Sudiro. 6. Membayarkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh kami, Raja Jawa sebagai Ketua, Rantai Jarum, dan Merita Anggara Jajaran sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu panitera pengganti, dihadiri jaksa penuntut umum dan terdakwa dengan penasihat hukumnya. Saya ucapkan putusan ya, intinya terbukti bersalah dijatuhi pidana percobaan 6 bulan, masa percobaan 12 bulan. Terhadap putusan ini saudara bisa terima putusan, pikir-pikir 7 hari, nolak putusan atau banding. Saya bisa tidak. Saya sampaikan. Majelis Hakim yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami berkonsultasi dan karena ada hak yang diberikan oleh Tuhan kepada terdakwa, kami mohon kami ini apabila kami tidak melakukan sesuatu keputusan ini terima kasih. Penuntut umum Oleh dalam tingkat waktu bukan undang-undang ya, sudah selesai dan sidang ditutup. Oke. Depan. luar sekali ya. Pertama-tama Niki mau ngucapin terima kasih untuk Bapak Hakim Anggota, lawyer Niki yang paling hebat, Abang Fahmi dari dulu sampai sekarang selalu mendampingi. Buat Bapak penuntut umum juga terima kasih banyak. Buat Kak Fitri dari awal sampai akhir selalu mendampingi. Jessica, Desprato, Kadep aku yang paling baik, teman-teman. Semua terima kasih. Ngedot. Iya, sempat deg-degan nggak bisa nangis kak. Jadi gini, yang terpenting, jadi yang pertama kita alhamdulillah ya bahwa persoalan ini sudah selesai. Yang menjadi garis catatan kami yang terpenting sehingga tadi saya sempat berdiskusi dengan kita bahwa kita tidak harus menjalani masuk penjara. Itu saja. Itu yang terpenting. Saya tidak akan membahas lain-lain. Bahwa Niki menangis karena dia tidak harus masuk penjara. Itu yang terpenting. Jadi saya tidak akan membahas pasal, tidak akan membahas pertimbangan dan sebagainya. Yang perlu kita syukuri, alhamdulillah Niki divonis tidak harus masuk penjara. Itu saja. Benar dan salah Allah yang tahu. Itu. Jadi kami tidak akan membahas macam-macam. Yang perlu kita syukuri dan kita puji dan syukur kepada Allah adalah Niki tidak harus masuk penjara. Nah, itu saja yang terpenting. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang begitu objektif, kepada saudara jaksa yang
menjalankan tugasnya secara objektif, dan kepada rekan-rekan semua media yang cukup membantu dalam persoalan ini. Bang. Jadi kuncinya Niki divonis tidak harus masuk penjara, itu saja. Oke, Bang, ini kan tadi vonisnya adalah 6 bulan dan dikurangi masa berarti tinggal sisa berapa ini, Bang? Kalau itu nanti kita hitung ya, jadi saya nggak akan membawa kalkulator karena dalam keadaan bergembira sekarang. Artinya puji syukur dengan keobjektifan majelis hakim, kita cukup alhamdulillah kepada jaksa yang objektif melihat persoalan ini adalah pertikaian sengketa batin yang harus dibawa ke pengadilan. Yang paling terpenting, Niki tidak harus masuk penjara, itu saja, titik. Saya tidak akan berkomentar, tidak akan membahas pertimbangan dan sebagainya. Itu saja. Alhamdulillah Niki tidak harus masuk penjara. Udah. Niki sendiri mungkin punya nazar nggak sih waktu itu kalau ini? Potong rambut. Udah potong rambut. Nah kalau nazar mah nggak harus nunggu kayak gini-gini. Memang tiap itu kalau ada rezeki juga pasti Niki mah ada aja Niki sisihin. Cuma nangisnya karena akhirnya lelah Niki selesai. Itu aja. Dan akhirnya Niki bisa dapat keadilan sekian lama. Dari dulu nggak pernah Niki dapetin keadilan. Tahun ini Niki bisa dapetin keadilan buat diri Niki sama anak-anak, itu aja sih. Tahun ini bisa dibilang tahun yang luar biasa juga buat Niki gitu. Iya, mungkin banyak banget cobaan, banyak banget musibah, tapi alhamdulillah sih satu-satu bisa diselesaikan dengan baik. Kak Fitri, mungkin gimana melihat Niki dari semalam sempat cerita juga nggak sih menghadapi putusan hari ini seperti apa? Pasti aku ngasih tahu Niki yang terburuk yang akan terjadi hari ini. Pasti aku menguatkan Niki kalau terjadi apa-apa dengan Niki, kita semua, Bang Fahmi, aku, Bu Jess selalu ada di hidupnya Niki. Ya, lagi-lagi ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Niki, rakyat Indonesia mendapatkan keadilan. Benar kata Bang Fahmi tadi, yang penting Niki bisa pulang berkumpul sama anak-anak. Bu Jess, yang bikin terharu apa sih? Putusan itu sangat mengharukan. Karena apa? Selama ini Niki itu udah macam-macam dituduh menganiaya, babak belur dan sebagainya. Hakim sangat objektif bahwa memang ada kejadian, tapi dia tidak patut untuk dihukum masuk penjara, itu saja. Artinya Niki tidak harus masuk penjara dengan masa percobaan. Nah, jadi Niki itu divonis tidak harus masuk penjara, itu yang terpenting. Bu Jess, gimana? Ada yang mau nambahin? Iya, pasti bahagia banget karena nemenin Nyai. Makasih Bapak dari Ketepung ya. Iya, dari Pas ulang tahunnya Bu Jess lagi. sebenarnya pas lagi Nyai lagi ada di kantor, lagi ada di ruangan saya waktu itu, kita bareng-bareng bertiga ya Kak. Ya, apa kantor Nyai ke Polres. 6 bulan kemudian baru putusan itu ada, dan saat ini alhamdulillah banget Nyai bisa nerus karirnya Nyai. Bisa hidup tenang, bisa jagain anak-anaknya juga ya Nyai ya. Iya. Mbak Niki, mungkin ada pesan untuk Mas Diko sendiri tentang putusan ini gimana? Kenapa? Pesan untuk Mas Diko. Ya, kalau pesan apa yang harus dipesankan gitu lah ya. Jadi ini kami tidak akan memberikan pesan kepada siapapun, tapi ini adalah sebuah pembelajaran dalam sebuah kehidupan. Jadi tidak bisa kita mempunyai sebuah praduga yang macam-macam bahwa Niki itu bla 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 dan seterusnya. Nyatanya hanya persoalan yang sekecil itu yang Niki harus dibawa di persidangan ini, yang ada kaitannya dengan persoalan pernikahan, persoalan sengketa batin. Dari awal saya katakan ini sengketa batin yang harus masuk dalam sebuah ranah pidana, dan kami sangat berterima kasih kepada jaksa, kepada majelis hakim, kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillah Niki divonis tidak harus masuk penjara, itu saja. Nik, nambahin. Paling Niki mau pesannya cuma satu sih, setelah masalah ini selesai, mudah-mudahan tidak ada masalah lain. Mudah-mudahan Ahmad Dipoditiro dan keluarga bisa menerima putusan dari majelis hakim. Terus kedepannya jangan ada sengketa kayak si botak Dajjal berebutan anak ya, karena terus terang Arkana udah diadopsi sama Kak Fitri, jadi kalau mau urusan soal Arkana yang turun tangan udah Kak Fitri, bukan Niki lagi. Diadopsi gimana maksudnya nih? Udah diserahin ke Kak Fitri, tapi maksudnya anaknya ke Niki, tapi Niki kasih kayak kepercayaan, tanggung jawab dan lain-lain. Takutnya Niki kenapa-napa, kan umur kan gak ada yang tahu. Ya aku tentu merasa bangga ya. Aku merasa bangga Niki mengerti
semua pun sudah atas nama kamu. Sudah atas nama aku. Oke. Siap kalau Baik, gitu. teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Sekarang udah nggak capek balik-balik ke pengadilan. Terima kasih loh kalian semua. Terima kasih banget. Terima kasih. Ya, Terima balik kasih. lagi. Terima kasih. Jangan pernah balik lagi deh. Jangan dong. Thank you ya. Alhamdulillah ya.